Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama kami Lab Fotografi Viko Munisba bersama saya Rasif. Sekarang kita akan membahas tentang anatomi kamera. Secara gamblangnya ya, kamera itu terbagi menjadi dua bagian, ada lensa dan ada bodinya. Nah, kalau misalkan bodinya dicabut, lensanya dicabut, nah bodi akan seperti ini nih. Sini ya. Nah, kalau misalkan lensanya aja kayak gini, tanpa bodi ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bodi kamera. Nah, di sini aku ada dua kamera nih yang berbeda ya. Nah, bedanya ada di mana sih? Selain ukurannya yang satu kecil dan satu besar, ada di sini nih. Nah, yang satu seperti ini. Dan satu laginya seperti ini. Nah, sebenarnya ini tuh nggak boleh ya dibuka secara bebas gini, tapi karena kita buat edukasi dan belajar, nggak apa-apa dong ya. Nah, jadi pertama itu dia langsung sensor di sini. Karena kecil, langsung sensor masuknya. Kalau satu lagi dia ada kacanya tuh. Kita lihat sini. Nah, ada kacanya yang angkat tuh. Ini tuh yang biasanya disebut dengan mirrorless, dan ini tuh yang biasa disebut dengan SLR gitu. Nah, bedanya apa sih sama DSLR kalau ada yang nanya ya? Yang DSLR itu dia ada tambahannya digital aja. Kalau ini dia masih pakai film belakangnya. Kalau dibuka ntar bocor ya atau kebakar. Nah, ini yang digitalnya. Ini yang biasa dipakai oleh lab kita buat belajar apalagi praktikum gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang bagian-bagian yang ada di kamera ini. Fungsi-fungsinya atau yang biasa disebut dengan anatomi kamera gitu. Nah, yang pertama itu dari sini dulu nih. Ini ada on, off. Nah, ini buat nyalain ya, mungkin semuanya tahu. Ini juga ada shutter yang biasa buat nge-shoot ya. Pencet, nah langsung ke foto tuh. Lalu di sini ada dial. Nah, dial ini banyak fungsinya sebenarnya. Cuman yang kita bahas mungkin ada 4 aja ya. Aku jelasin singkat, mungkin M itu manual, dimana kita bisa atur semuanya. Kayak ada segitiga exposure lah pokoknya, ada ISO, exposure, atau shutter speed. Nah, lalu yang A ini dia aperture. Jadi yang kita rubah aperturnya aja. ISO dan shutter speednya akan berubah gitu. Yang terakhir juga, dan yang S ini shutter speed. Nah, shutter speed ini yang kita rubah tuh shutter speednya saja. Semuanya ada ISO dan F-nya atau aperturnya akan ikutin. Dan yang terakhir ini P. Nah, P ini khusus untuk F-nya saja yang kita atur gitu. Lalu setelah itu di sini ada hot shoe, tempat untuk masang flash gitu ya, flash eksternal gitu. Lalu ini ada flash gitu ya, tapi nggak bisa keluar karena nggak kita masukin lensa. Di sini ada flashnya. Nah, lalu di sini ada tombol, banyak tombol lah di sini ya. Di sini untuk preview, menu, ini pun untuk apa ya, untuk kontrolnya. Ini untuk buka live view juga gitu. Nah, terus di sini ada satu tombol ini. Nah, ini untuk membuka hand sight-nya. Kita pencet, baru kita puter, bisa kita buka. Nah, begitu. Nah, lalu mungkin yang paling banyak, yang paling terlihat gitu ya, ini nih. Sini ini namanya grip, tempat kita megang. Nah, kita contohin ke sini. Kalau yang grip ini, sebenarnya cara megang kamera yang baik itu seperti ini. Nah, dan kita harus megang gripnya dengan baik. Lalu di sini juga ada yang ketinggalan satu. Ini ada viewfinder. Nah, ini fungsinya buat melihat objek secara lebih dekat gitu. Pakai mata biasanya yang dikeceng gitu ya. Nah, lalu di sini biasanya kita bisa juga pakai live view namanya. Nah, live view. Ini salah satu fitur yang mungkin nggak di semua banget kamera ada, tapi untuk kamera-kamera baru pasti sudah ada gitu. Nah, kalau kita lihat ke bawah, di sini ada tempat baterai. Nah, untuk beberapa kamera ya, ini tempat baterai nih. Untuk beberapa kamera, tempat baterai ini akan nyambung juga sama tempat micro SD. Jadi micro SD-nya biasanya disimpan di daerah sini juga. Tapi khusus untuk kamera yang kita pegang ini, micro SD-nya ada di pinggir. Nah, di sini. Jadi ini kita tarik, kita buka, kita masukin micro SD. Gitu.
Tapi yang tadi semua dijelasin itu akan beda-beda setiap kameranya. Yang kita jelasin ini mungkin khusus untuk di kamera Nikon D5500. Nah, untuk kamera lain mungkin seperti Nikon, Canon, Sony, atau Fuji gitu ya, kamera lain, ataupun Nikon dengan seri yang lain seperti ini ada D4 gitu. Mungkin ini pun akan berbeda-beda lagi tempatnya gitu. Tapi pada dasarnya yang kita butuhin itu sama semua. Karena memang live view pasti di sini. Jarang ada kamera live view-nya di tempat lain, tadi atas di bawah itu jarang banget gitu. Untuk shutternya kebanyakan juga pasti di sini. Selain tadi yang kelihatan di luar, ada juga bagian pentingnya ada di dalam kamera. Nah, kalau kalian sering dengar segitiga exposure, nah aku bakal jelasin nih bagian mana sih yang ada di segitiga exposure itu. Yang pertama shutter speed. Nah aku coba contohin ya. Nah itu shutter speed. Jadi segimana jendela itu akan terbuka gitu. Kita harus setting itunya. Aku ulang sekali lagi ya. Nah, itu shutter speed. Dan yang kedua itu ISO. ISO itu ada di belakangnya. Mungkin kita bakal lebih jelas kalau pakai yang ini. Nah, ini. Nah, kalau di digital, ISO-nya itu bukan ada di film, tapi ada di sensornya di dalamnya nih. Nah, sensornya seperti ini. Nah, jadi ISO itu adalah kepekaan sensor terhadap cahaya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang lensa atau anatomi kamera yang lain. Nah di lensa ini sebenarnya ada satu hal penting, dimana yang tadi segitiga exposure kan aku baru jelaskan tentang ISO sama shutter speed, itu yang ada di bodi kamera. Satu lagi itu ada diafragma atau aperture yang ada di lensa sebenarnya. Aperture sendiri ada di dalam sini. Di sini tuh ada lempengan besi yang bisa kita atur bukaannya. Ya, kita coba ya. Nah, jadi kita tuh bisa ngatur bukaannya ini. Ada yang bilang seperti keran atau segala macam. Cuman yang pasti ini tuh berapa lempengan lensa, gimana biliknya ya, ada berapa lempengan gitu. Itu gimana lensanya, gimana mereknya, dan gimana kualitasnya juga. Nah, lempengan ini yang kita atur bukaannya gitu. Lalu di sini juga, kalau dari kamera yang kita pegangnya ini ada Nikon AFS 1424 f1.2,8. Pertama itu kalau di sini tuh ada tutup lensa. Tutup lensanya gede ya. Tutup lensa. Di sini ini ada hood. Nah, ini ada ya, biasanya beberapa kamera tuh ada yang terpasang seperti ini gitu ya, terpasang terus yang nggak bisa dilepas. Tapi ada juga yang bisa dilepas dan bisa dipasang lagi. Lalu yang kedua tuh, nah ini di sini nih. Kalau ini fungsinya beda-beda ya, atau lokasinya beda-beda. Ada yang di depan, ada yang belakang. Cuman pasti dua ini tuh ada. Kalau untuk lensa-lensa yang bisa di zoom gitu, pasti ada untuk ngezoomnya sendiri. Nah ini nih. Ini yang di bawah ini untuk ngezoom in. Lihat, zoom in, zoom out. Nah, satu lagi ini untuk ngatur fokusnya. Nah, segitu aja tentang lensanya, dan segitu juga tentang anatomi kameranya. Sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kalian explore atau kalian pelajari, entah dari lensanya, entah dari kameranya, bodinya sendiri, atau dari aksesoris-aksesorisnya. Nah, tapi kalian bisa lihat yang lainnya di YouTube kita, jangan lupa subscribe juga, atau lihat di Instagram kita di @labfotopikomunisme. Terima kasih buat yang udah nonton. Bersama saya Radian Rasif Aliasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.